Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kata Olivia dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal umum buku besar dan neraca saldo menggunakan Excel. Tapi sebelum itu, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Jurnal umum adalah di mana kita dapat mencatat transaksi keuangan secara kronologis sehingga dapat melacak aliran uang masuk dan keluar dari bisnis. Buku besar sendiri adalah di mana kita dapat mencatat saldo akun dan mengatur transaksi ke dalam kategori utama, seperti aset, kewajiban, dan pendapatan. Neraca saldo adalah di mana kita dapat menyeimbangkan saldo akun, sehingga kita dapat mengetahui ini antara saldo kredit dan saldo debit apakah balance. Seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat jurnal menggunakan Excel. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan cara menggabungkan akun-akun dengan kode-kodenya. Menggunakan rumus sama dengan concatenate, lalu klik kolom kode akun, koma, tanda petik, spasi tanda petik, koma, lalu klik akunnya dalam kurung, nanti akan jadi seperti ini. Lalu tinggal di copy paste ke blok. Nanti akan jadi seperti ini. Lalu untuk jurnal nanti akan ada kolom nomor, tanggal, debit, akun kredit, debit, debit, keterangan, dan yang terakhir adalah akun. Lalu kita tinggal menambahkan border. Nanti akan jadi tabel seperti ini. Di sini saya memiliki contoh soal yang akan saya kerjakan. Yang pertama ada surat pernyataan penyetorkan modal pada tanggal 1 Januari 2024 sebanyak 80 juta secara tunai. Ini nomor 1 Januari 2024. Akun debit. Di dalam akun debitnya terdapat kas dan akun kreditnya terdapat modal. Karena aset bertambah di debit dan ekuitas bertambah di kredit. Lalu kita masukkan jumlahnya tadi 80 juta. Di kreditnya juga. Lalu keterangannya banyak orang. Lalu akunnya kita isi dengan rumus sama dengan if akun debit sama dengan 0 koma akun kredit koma akun debit kurung dan seperti ini. Lalu kita tinggal lepas
dan paste ke bawah. Nanti akan seperti ini. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Ada pembelian peralatan jumlah 15.495.000 pada tanggal 2 Januari 2024. Lalu kita hanya membayar 10 juta pada pembayaran pertama. Jadi kita akan masukkan nomor 2, nomor 2 itu kemarin. Karena di sini kita membeli peralatan sejumlah 15.495.000 tapi hanya membayar 10 juta, jadi akan bertambah peralatan masuk di akun debit karena aset bertambah di debit, lalu di akun kredit kita kas karena aset berkurang di kas, lalu ada juga utang usaha karena utang usaha bertambah di kredit. Perawatannya tadi kita membeli jumlah 15 juta 495.000. Lalu kasnya berkurang 10 juta karena kita membayar 10 juta. Lalu kita berhutang 5 juta 495.000 karena utangnya dari hasil jumlah peralatan dikurangi kas. Ini pokok ketiga. Di sini pada tanggal 3 Januari 2024 menyewa ruko 2 lantai selama 1 tahun. Biaya sewanya 45 juta dan status pembayarannya lunas. Jadi pada tanggal 3 Januari 2024 bertambah akun debitnya sewa DPR di House dan akun kreditnya sewa dibayar di muka termasuk aset. Lalu pasnya berkurang karena aset berkurang di kredit. Tapi sewa dibayar di mukanya sejumlah 45 juta. Soal keempat, terdapat kwitansi pembelian pulpen dan kertas. Pulpen dan kertas termasuk ke perlengkapan sejumlah 105.000 pada tanggal 4 Januari. Di peralatannya di akun debit, perlengkapannya lalu tas
Oke, ini akun kredit sebanyak 105.000. Pada tanggal 5 Januari 2024, Happy Time Studio eh, membayar premi asuransi mobil untuk periode 1 bulan sejumlah 600.000. Sehingga em, di sini tertulis 5 Januari 2024. Lalu di akun debit terdapat beban asuransi. Karena beban asuransi itu berkurang di debit kita, bebannya kita berkurang dan kas kita berkurang, kas itu berkurang di kredit sejumlah 600.000. Pada soal nomor 6 terdapat uh, terdapat uh, Time Studio melakukan jasa photoshoot 30 menit dan dibayar lunas sejumlah 60.000 pada tanggal 6 Januari 2024. Sehingga dapat ditulis di sini. Akun debitnya kas, karena kas kita bertambah dan kas bertambah itu di akun debit. Lalu pendapatan kita bertambah. Pendapatan bertambah di akun kredit sebesar 60.000. Dan kita lihat nomor 7. Dan soal nomor 7, kita melakukan jasa photoshoot 2 jam yang dilunasi untuk tanggal 10, berarti kita mendapat pendapatan di muka sejumlah 20.000, 240.000 pada tanggal 7 Januari. Jadi pada tanggal 7 Januari kita mendapatkan pendapatan di muka, kasnya bertambah di debit karena kita menerima kas pendapatan di muka, lalu pendapatan yang diterima di muka masuk ke akun kredit sejumlah 240.000. Pada soal nomor 8 terdapat kita melakukan jasa photoshoot selama 1 jam dan dicicil 2 kali. Jumlahnya 120.000, tapi kita hanya mendapatkan pembayaran pada hari itu sejumlah 60.000 pada tanggal 8 Januari. Sehingga pada tanggal 8 Januari 2024, di akun debit terdapat kas, lalu di akun kredit terdapat eh, lalu di akun debit juga terdapat piutang. Piutang karena piutang termasuk aset dan aset bertambah di debit. Lalu di sini kita di akun kredit terdapat pendapatan karena pendapatan bertambah di akun kredit.
Lalu kas kita mendapatkan 60.000, lalu piutang juga 60.000. Lalu untuk pendapatan kita sebenarnya pendapatannya bertambah 120.000 karena kita telah melakukan pekerjaan itu se yang seharga 120.000 gitu. Pada soal nomor 9, pada soal nomor 9 kita telah melunasi pembelian untuk pembelian peralatan kita, melunasi seharga 5.495.000 pada tanggal 9 Januari. Pada tanggal 9 Januari. Jadi di sini eh, utang ya, utangnya berkurang. Utang berkurang itu di akun debit utang. Lalu kasnya kita juga kasnya berkurang di akun kredit seharga 5.495.000. Pada soal nomor 10, kita mendapatkan berita acara penyelesaian pekerjaan, photoshoot selama 2 jam, dengan jumlah biaya 240.000 pada tanggal 10 Januari. Sehingga berkurang pendapatan diterima di mukanya dan bertambah pendapatannya. Harga 240.000. Nah, ini tadi sudah dibayar di muka pada tanggal 7. Karena kenapa bertambah pendapatannya? Karena pendapatan itu eh, dapat kita bilang pendapatan eh, setelah kita melakukan jasa atau pekerjaan tersebut, sehingga pendapatannya tambah karena kita telah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Untuk soal nomor 11, kita mendapat kwitansi bahwa eh, customer nomor 3 kita telah melakukan pelunasan sebesar 60.000 pada tanggal yang bertambah karena kita mendapatkan 60.000, lalu piutangnya berkurang. Piutang berkurang di akun kredit. Namun, pada soal nomor 12, terdapat surat tanda terima uang untuk keperluan pribadi sejumlah 500.000 pada tanggal 12 Januari. 12 Januari.
itu sehingga membuatnya tadi debit. Akun debitnya kita isi PP karena PP itu berkurang di akun debit dan kas berkurang di akun kredit sejumlah 900.000. Kita coba nomor 13 dapat bukti struk pembayaran tagihan PLN sebesar 2 juta untuk tanggal 10. Maaf, ini harusnya tanggal um, tanggal 13 ya. Maka bebannya berkurang, beban itu berkurang di akun debit dan kasnya berkurang. Kas berkurang di akun kredit. Jadi berkurang aja. Kalau terdapat slip gaji karyawan. Slip gaji karyawan pada tanggal 31 Januari dan gaji pokoknya itu 2 juta sehingga kita membayar karyawan seharga 2 juta dan karyawannya terdapat dua dengan nama Ningning dan Thomas, sehingga akan kita masukkan pada 1 Januari 2024 beban gaji berkurang di akun debit dan kas seperti biasa berkurang di akun kredit karena tadi 2 juta kita mengeluarkan 2 juta untuk eh, gaji satu orang karyawan dan kita memiliki dua orang karyawan sehingga kita mengeluarkan 4 juta untuk gaji sehingga kita tulis 3 juta. Dan sekarang kita harus membuat itu. Di bawah sini kita akan menjumlah menjumlah eh, menjumlah menjumlah debit dan kredit. Debitnya kita menjumlah menggunakan rumus sum, lalu kita pilih dari atas sampai bawah. Nanti akan keluar seperti ini. Lalu untuk akun kredit kita juga akan menjumlahnya untuk mengetahui apakah balance. Akan dipilih dari atas sampai bawah. Nah, bisa dilihat hasilnya balance. Begitulah cara membuat jurnal menggunakan Excel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat buku besar menggunakan Excel. Menggunakan insert, lalu klik pivot table, lalu select table orange. Jadi kita mengambil data dari jurnal, lalu klik dari atas, dari nama, tanggal, minggu, dan seterusnya, lalu sampai bawah, klik OK,
lalu akan muncul seperti ini. Dan untuk membuat buku besar, kita memasukkan tanggal, debit, kredit, dan keterangan, dan akun. Tetapi akunnya akan kita pindahkan ke dalam filters, sehingga kita dapat memilih akun mana yang eh, akan masuk ke dalam tabel ini. Karena buku besar itu adalah pengelompokan masing-masing akun. Jadi seperti saya, misal saya pilih yang tas, nanti akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita um, ke pivot table analyze, lalu pilih fields, items, and sets, pilih calculated field, lalu kita akan menggunakan misalnya ini adalah debit maksudnya. Lalu formulanya adalah sama dengan ink dalam kurung debit lebih besar dari kredit, koma, debit kurangi kredit, koma, nol, tutup kurung, oke, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita akan buat lagi calculated field untuk kredit. Lalu formularnya memakai if, buka kurung, kredit lebih besar dari debit, koma, kredit kurangi debit, koma, nol, tutup kurung, oke. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita akan rapihkan. Kita jadi debit. Lalu ini kita akan jadi debit. Lalu ini kita akan kembali menjadi debit. Ini juga kita bisa menjadi akan melakukan pengangkangan di home. Lalu kita akan pindahkan lagi menjadi seperti ini. Kita dapat lihat sisanya adalah saldo debit untuk akun kas. Lalu kita akan copy paste di sini. Dan kita tinggal ubah akun misal menjadi bintang untuk dan nanti akan muncul seperti ini. Kita hmm, ubah menjadi akun. Lalu kita muncul hashtag kita tinggal melebarkan tabelnya nanti satu.
Jadi, seperti ini sudah saya masukkan semua akun-akunnya. Hmm, Sehingga buku besarnya sudah jadi. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan cara membuat raja saldo menggunakan Excel. Karena kita sudah membuat buku besar, jadi untuk neraca saldo karena kita memakai pivot yang sama, tinggal diubah-ubah em, settingannya. Jadi saya akan membuat copy dari sheet buku besar ini. Kita copy, oke. Nanti akan jadi seperti ini. Kita ganti namanya jadi neraca saldo. Lalu karena neraca saldo hanya menggunakan satu pivot table, sehingga saya akan men- menghapus pivot table lainnya. Jangan lupa bisa nilai lanjut saya dulu, karena saya hanya hapus satu pivot table. Jadi saya hanya pisahkan satu pivot table. Lalu saya akan ganti akun yang ada di filter, saya akan kembalikan ke rows. Lalu kita tidak butuh debit, kredit, kita hanya butuh saldo debit dan saldo kredit. Kalau kita juga tidak membutuhkan keterangan ataupun tanggal, hingga akan menjadi seperti ini. Lalu di row tablesnya saya akan menghilangkan nol, saya akan hilangkan checklistnya, sehingga akan menjadi seperti ini. Lalu saya akan hilangkan grand totalnya. Di Saya akan klik design pada pivot table tools, klik design, lalu grand totals, off. Lalu saya akan membuat sendiri, saya akan membuat manual untuk totalnya. Lalu saya akan menggunakan memory, menjumlahkan saldo debit. Lalu saya juga akan menggunakan sendiri, menggunakan menjumlahkan saldo debit. Jika totalnya sudah balance seperti ini, um, berarti jurnal dan buku besar yang kita buat sudah benar, seperti itu. Sehingga neraca saldonya sudah jadi. Hanya seperti sekian dari saya. Terima kasih.